saya di Tuban itu hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Kalau di sini. Oh, lumayan ya 3 tahun lah ya. Sudah betah ya Mas berarti ya? Cuman seminggu sekali ke gereja. Kalau sekarang? Sama. Kalau dukanya ya. ya Jujur aja Mas, jujur. kalau saya ketika di Tuban ini, paroki Tuban ini yang berkesan itu 23 tahun pasti ada mangkel-mangkel lah Pak Loren. Mungkin sama sesama ataupun sama karyawan. Sama karyawan dulu tadi Mas Indun udah masuk dari karyawan. Bagaimana? wakili karyawan Oh, iya. ngomong minta naik gaji. Ini buat Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Kembali lagi di Centak Cerita nyantai seputar Katolik. Hai Om Ea, selamat malam. Selamat malam Betty, bagaimana Bet? Puji Tuhan, kabar baik. Om Ea, kabar baik? Baik. Tuhan. Om, kali ini ada siapa aja Om? Kalau kali Yang ini datang Om? ada 2 orang. 2 orang, oke. Pasti 2 orang. Biasanya Oke. 2 orang. Ini ada yang satu-satu kemarin juga. Oh kemarin ada 1 ya? Oh Iya benar. Ini 2 orang ini tuh paling kita cari. Paling kita cari. Karena dia selalu ada di dalam gereja. Juru kunci lah. Juru kunci gereja. Selalu mau membantu kita. Berarti setiap kali kita ke gereja kita ketemu nih Om sama Pasti ketemu. 2 orang ini. Ya kalau misalnya nggak pernah ketemu 2 orang ini berarti nggak mungkin ke gereja dia. Opsi. Oke, Oke. kita perkenalkan. Monggo, perkenalkan. Oke, terima kasih Mas Ea dan Mbak Betty. Iya. Selamat malam. Selamat Selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Thomas Indun Aditya, Bos, panggilannya. sering dipanggil Mas Kawo. Mas Kawo, Mas Kawo. Aslinya? Asli saya Kelpu. Oh, Klepu aslinya ya. Kepo itu berarti Ponorogo. Ya, kabupatennya Angkut Ponorogo. Oh, Klepu. Cuma sudah paroki sendiri. Daftar lagi sendiri sekarang ya. Ya. Oke. Monggo. Jenenge sinten? Terima kasih Mas Ya dan Mbak Betty. Nama saya Larun Susroba. Asli dari Flores, NTT, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Jauh. Import ya. Tadi ini impor. Tadi masih lokal lah ya, agak masih Jatim. Mas Jawa Mas ya. Mas Jawa lagi ya. Ya Mas Jawa lagi. Sekarang ada dari impor dari Flores. Ngeri sekali. Oke. Kalau status sebagai Pegawai gereja. pegawai gereja. Sama Pak Loren juga pegawai Sama karyawan gereja. karyawan gereja. Kalau Mas Indun itu karyawan gereja bagiannya apa aja yang dipegang? Saya di pasturan, Pastoran ya. ikut Romo kalau ada acara. Oh kayak gitu Mas Indun. Kalau Pak Loren? Saya ngurusi kendaraan sama bersih-bersih. Oh bersih-bersih Ya. juga. Berapa lama kalau di gereja? Kerja di gereja sini. Saya di Tuban itu hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Kalau di sini. Oh, lumayan ya 3 tahun lah ya. Sudah betah ya Mas berarti ya? Ya enggak kalau betah. Oh. Kalau betah deh. Ya, aduh. Jangan betah. Kalau Kalau Pak Loren sudah berapa lama Pak Saya Loren kerja di sudah gereja? 23 tahun. 23. Bet kamu umur berapa Bet? Kamu gereja Pak Loren kerja di sini kamu belum lahir. 23 tahun Mbak lama ya. Ya, Berarti mulai dari Romo siapa itu? Romo Stanis. Romo Stanis. Jauh banget. Aku di sini tuh Romo itu sama sebelum Romo Otong itu loh. Romo siapa? Romo Agus. Oh, bukan. Romo Romo Kurdo. Ya Romo Kurdo. Aku Romo Kurdo tuh aku tapi masih di sini masih cuman seminggu sekali ke gereja. Kalau sekarang? Sama. Oke. Kalau Mas Indun dan Pak Loren sendiri awal mulanya bisa kerja di gereja Tuban ini gimana? Oh iya, gimana Mas Indun gimana awalnya Kok gimana? kan tadi kan bilangnya kan dari Klepu Mas Indunnya, terus Pak Loren kan dari Flores ya. Iya. Terus kok tiba-tiba di Tuban dan kerja di gereja Katolik Tuban gitu? Iya, Mas Indun dulu coba. Kalau saya itu dari 2018 itu sudah kerja di gereja. 2018. Ya, di Santa Maria Ponorogo. Oh gitu. Tuh. Terus setelah itu kerja
ketemu Romo Tinus itu awalnya, terus Romo Tinus pindah ke sini, saya ikut ke sini. Makanya sekarang ada di Tuban. Oh gitu, berarti diajak Romo Tinus ya. Ya, seperti itu. Oh. Ya kalau Nah, kalau Gampangnya. gampangnya gitu. Tapi sebelumnya awalnya kenapa kok kerja di gereja Klebu itu Eh. awalnya? Ponorogo, Santa Maria Oh Ponorogo. Santa Maria Ponorogo, sorry kok Klebu ya. ya mungkin itu sebuah panggilan. Waduh. Panggilan untuk melayani. Ya, mungkin itu. Betul. Ini susah ini, berat ini. Berat ini. Ya, karena awal-awal saya kerja di gereja itu sebenarnya tertarik karena sering kumpul di gereja situ dengan UMK-UMK-nya. Oh sering kumpul sama OMK-nya. Ya, Berarti karena di Ponorogo, ya. kumpul sama OMK, kan tertarik ikut ke Santa Maria Ponorogo. Ya, Oh, terus akhirnya tadi diajak Romo Tinus ke sini juga, Ya. ikut ke sini juga. ya gitu. Oke. Ya, oke. Terus yang di Ponorogo gimana? Ditinggalkan Mas Indun apakah? Apa itu? Maksudnya Gereja. Oh, gerejanya. Oh, kalau gerejanya kan pasti kan di sana kan juga punya pekerjaan sendiri kan, job desk tersendiri. Oh iya. Pas Indunnya ke sini terus yang di sana apakah apa namanya? Maksudnya kayak Ada penggantinya gitu. Oh, ya kalau itu pengganti itu pasti ada gitu. oh gitu ya. Ya, kan kalau keluar dari gereja itu 1 bulan sebelumnya sudah oh sudah. mengajukan. Oh. Ya, jadi enggak tiba-tiba ya. ya enggak tiba-tiba. Tiba-tiba resign. Nah, Waduh. Oke. Oh, terus satu lagi nih berarti ganti Pak Lauren. Ini Oke. jauh banget ini, impor ini tadi. Oh, ya boleh jauh banget ya. Gimana Pak Lauren, bisa ceritakan mulai dari Flores kenapa bisa di sini kerja di Oh, betul. Terima kasih Mas ya. Waktu itu saya dulu kan pertama datang ke Malang. Malang? Oh, Ke Malang sempat kuliah tapi nggak sampai selesai bertahun. Oh gitu. Ya di Malang di Unmer tahun 93 kalau salah 91. 93 Iya. saya baru lahir itu. saya belum diceritain. Tahun itu terus waktu itu terus drop out terus saya ke Surabaya. oh habis dari Malang di drop out terus pindah ke Surabaya. Waktu itu ke Surabaya terus tahun 96 atau 97 itu kebetulan di sini ada omku dia ada proyek semen Indonesia. Gitu. Terus waktu itu saya ke sini tahun 96 kalau salah. Oke. Tunggu dulu Pak. Ya. Nggak kedengeran suara. Oh betul lah. Nah, kan Oke. lanjut Pak. Ya. 96 waktu itu sambil berjalannya waktu kebetulan tahun 2003 atau 2004 waktu ya saya sudah jadi umat sini. Saya nikah tahun 96. Pas 96, 97 ya. Waktu Romo Ernesto. Terus berjalan waktu itu tahun 2004 kalau 2003 waktu cawe Romo Stanis kebetulan sini ada butuh lowongan security. Oh, lowongan sih. Ya, lowongan security. Terus waktu itu Romo Stanis bilang, Loren, apa? Terus kamu gak usah lamar, kamu langsung masuk aja. Wis. Ya. Jalur Ya, Jalur dalam. Romo langsung soalnya. Ya, Romo yang minta soalnya deh. Terus memang di keluarga kami itu yang jadi Romo 2, yang satu PR, yang satu Karmel. Oh, Jadi, sudah ada. Termasuk ibu saya juga termasuk rumah tangganya Romo. Jadi dari gereja ke rumah itu saya kalau nggak salah 15 meter. Iya. Gitu ya. Iya. Keluarga untuk Iya. melayani gereja. Oh, astaga. Keren sekali. Oh berarti awal masuknya di sini apa namanya pertamanya kerja jadi security ya Pak? Iya, betul. Security terus habis itu ada pengurangan security waktu itu sudah 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu terus saya diminta Romo Karel sama Romo Tinus pindah ke bagian pelanggan. Oh, begitu. oke. Ya begitu ceritanya. Aduh, siap. Ini biar agak lebih dalam lagi karena udah mulai dalam nih. Tadi ada yang melayani karena panggilan. Satu lagi karena emang keluarga adalah keluarga untuk melayani gereja. Bener sekali. Kita minum kopi dulu ya. Mas Apeng, kopinya dong. Kopinya dong. Oke, siap. Sudah terima kasih. Kasih. Monggo. Seadanya Pak ya. Terima kasih. Ini harusnya cetak beneran ya, tapi mohon maaf Ya. kita sediain gelas ya.
Terima kasih Mbak Betty. Terima kasih Mas Apeng. Iya. Udah minum. Oke, lanjut ya kita ya. Lanjut Om. Oke. Terus kedua setelah itu karena dia kan panggilan. Satu lagi karyawan sebagai karyawan karena keluarga dan melayani gereja. Bahkan Temurun ya. temurun-temurun Melayani gereja. betul sampai ada yang jadi romo, ada yang PR, ada yang karmel. Kenapa kok milih lanjut kerja di gereja ini? Kenapa nggak ada pikiran kayak Oh, kayaknya aku pengen kerja di Iya. luar aja deh. ya mungkin aku mau jadi entrepreneur. Entertain. Entertain. Kenapa? Content creator. Wah ya mungkin kayak gitu kan anak muda ini kan Mas Indun kan. Kenapa Mas Indun? Ya kalau saya itu pertama kan kerja itu harus nyaman dulu toh. Oh iya. Ya, belum tentu kerja itu secara gaji banyak tapi kan kita nggak tahu nyaman apa enggaknya gitu. Kalau saya begitu. Berarti nyaman ya. Berarti menemukan kenyamanan ketika bekerja di dalam gereja. Ya, Ini berat. Itu tuh susah karena kita nyaman untuk di gereja ini. Kamu generasi apa kamu? Aku generasi Z. Kenapa ini Mas generasi? Jangan mudah resign kamu. Kayaknya kalau aku nggak resign dong. Sudah cukup. Udah cukup ya. Oke. Kalau Pak Loren, selama 23 tahun apa yang buat Bapak bertahan kerja di gereja? Ya selama 23 tahun ya mestinya ada suka duka, tapi yang banyaknya suka. Jadi suka juga ya. Nemukan kenyamanan juga. Ya nyaman, tenang. Oh gitu. Ya jadi kerjanya gak dilihat dari FUPA atau kali, tapi ya sekalian untuk pelayanan memang. Ya untuk pelayanan. Jadi saya selama kerja saya maksudnya disuruh romo apa saya belum pernah nolak. Belum pernah nolak. Ya. Biarpun kondisi saya sakit, kecuali ya sakit mungkin kali. Ya itu. Tapi selama badan masih mampu, Iya Mas Mahmud ya. lanjut aja tetap gitu ya. lah. Berarti memang apa ya? Bekerja itu memang memerlukan kenyamanan. Pasti dong, pasti nyaman ya. Hampir kan ada kata-kata bahwa kerja itu rumah kedua. Kalau ini Oh iya benar. rumahnya Tuhan. Oh iya. Pasti nyaman dong. Oh. Kerja di rumah Tuhan ya pasti nyamannya dong Iya harusnya. sih. Ya kan? Harusnya ya. Harusnya. Harusnya. Tapi kalau aku melihat sepertinya Mas Indun dan Pak Loren nyaman sekali. Iya kan nyaman sekali sih. Mereka coba waktu umat belum datang pun pasti mereka datang duluan. Iya kan? Mereka yang Oh ya gitu. mereka oh gitu ya. Maaf. Enggak tahu. Kan kerjaannya itu ya. Emang gitu ya. Oh sorry. Oke. Oke, tadi kan Pak Loren sudah bilang kalau di kerja di sini tuh ada suka, ada dukanya. Oh iya tadi bilang gitu. Apa sih Pak spesifik suka dukanya Oh, iya. selama kerja di sini? Ya Pak Loren dulu deh. Tadi kan Iya. tanya, bilang gitu kan. Pak Loren. Benar sekali. Ya kalau Dari sukanya dulu deh. kalau dari sukanya ya ketemu teman, ketemu sama romo. Jadi kerja bareng, kerja iku ya sama keluarga juga nyaman sama iku. Tapi kalau dukanya iku kadang ya waktu mau sakit ya, tapi mau bagaimana ya namanya pelayan ya tetap kan ya iku. Dukanya malah karena sakit. Badan nggak mampu. Badan nggak mampu tapi sebenarnya pengen melayani gereja. Iya. Waduh. Apakah kamu seperti itu dalam melayani? Apakah melayani gereja? Dalam konteks apa ini? Dalam konteks apa? Dalam melayani gereja kan? Iya nih. Ya kan? Sepertinya belum setotalitas Pak Loren ya. Tapi sedang diusahakan ya. Amin. Amin. Semoga semangatnya Pak Loren nular ke saya ya. Dan Romo. nular ke Om Ea juga. Amin. Moga-moga ya. Amin. Kalau Kalau dari Mas Indun, Mas Indun suka dukanya. ini yang mana dulu? suka pokoknya deh terserah deh. Terus sih kalau mau duka dulu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ya kalau dari suka dulu aja. Suka dulu, oke. Sukanya ya banyak sih. Banyak hal seperti kadang kan sama romo itu ikut mengunjungi umat.
Itu kan sesuatu hal yang sebelumnya belum pernah Dialami. lakukan ya. Sebelum jadi karyawan gereja ya. Ya, itu terus ya pengetahuan yang sebelumnya belum tahu, terlebih dalam hal iman itu juga ya, dan bisa melayani umat juga, meskipun kadang capek juga kan, Iya pasti tapi tetap melayani lah istilahnya, bisa membantu umat sukanya itu ya. ya. Kalau dukanya Iya. ya Jujur aja. ya kalau dukanya itu kalau pas ketika hari raya Natal itu kan otomatis kan tidak bisa pulang, Oh iya, jauh dari keluarga. ya tidak bisa misa Natal bersama keluarga, tapi tidak masalah lah, yang penting bisa merayakan Natal kayak gitu. Ketika sakit juga kan, kita di sini juga jauh kan, pergi merantau gitu lah, Iya, iya. kayak gitu. Karena sedih dukanya itu karena selama melayani Ekaristi mau Paskah atau Ya. Natal atau HUT nggak bisa pulang. Tapi memang ya sebagai sesama perantau ya. Saya juga perantau. Oh iya deh. Kita perantau di Iya, sini. iya. Apa ya? Nggak bisa merayakan hari raya bersama keluarga tuh sedih juga sebenarnya. Itu sedih sih. Kalau saya kan mungkin bisa lah sesekali colong-colong untuk balik lah untuk merayakan bersama keluarga. Tapi kalau sebagai pelayan gereja, Juru kunci soal kunci ini kan nggak bisa colong-colongan ya. ini yang bagi yang tahu. Standby terus ya. Ini kalau yang tadi sebelum video ini dimulai, Mas Indon ditelepon sama seseorang untuk menyiapkan acara besok. Sampai akhir gini Mas Indon, iya nanti saya kerjakan sendiri aja nggak apa-apa. Habis podcast ya, dedikasinya itu loh. Udah, biar Lembur, ini sudah jam berapa ini? ini di luar jam kantor ini. Tetap mati loh. Melakukan segala sesuatu yang harus Iya. dilakukan gitu. Saat Anda tidur saya masih bekerja. Iya, udah. Berarti pekerjaannya tuh 24 jam on call ya. On call ya, on call pokoknya siapapun on call. Tapi tadi ya, ada suka ada dukanya ya. Sukanya kan aku lihat tadi kan dari pelayanan ya, saat ada Bisa melayani. umat, bisa melayani. Dukanya malah mungkin karena gak bisa melayani, satu lagi karena Gak bisa kumpul. gak bisa kumpul dengan keluarga. Apakah selama menjadi pegawai ini ada kayak apa ya, pergulatan batin selama ini, apa kok kayaknya gimana ya, jadi karyawan nih kayaknya bukan hal yang sebenarnya aku inginkan gitu loh, atau mungkin aku tuh sudah jadi karyawan kerja tapi Kok gini-gini aja. gini-gini aja, atau mungkin Tuhan nih apakah gimana, apakah ada seperti itulah Pergulatan. pergulatan dalam hati atau batin. Mas Indun dulu atau Pak Lord dulu? Mas Indun kan udah mulai? Iya. Dulu aja gak apa deh. Kalau saya tidak pernah sih kayak gitu. Enggak pernah. Iya, pokoknya intinya yang saya lakukan sekarang itu bagi saya ya fan-fan aja, Happy. Happy aja ya. saja ya. Secara iman pun tetap Secara imam ya tetap. nggak ada kak. Enggak. Kok aku bisa di sini sih? Iya enggak gitu ya. Nah, Enggak ada ya. ya. Oh enggak mempengaruhi dari gereja juga ya, dari ya, imanan Katolik juga tidak ya. Oke, keren banget. Kalau Pak Lauren bagaimana Pak? Selama 23 tahun mengabdi Iya apakah kan. ada 25 tahun pasti 23. 23. Pasti lebih banyak pengalaman lah. Iya. Ada nggak sih Pak yang mungkin mengganjal? Kalau saya selama 25 tahun dari ganti Romo ke Romo terus itu buat saya nggak ada masalah kok. Enggak ada masalah. Iya ya, amat saja. Secara Jadi malah saya yang penting saya ya bisa melayani ya. gitu aja. Iya saya itu. Berarti enggak. Jadi nggak ada itu. Yang penting sehat saya. Yang penting sehat. Iya, Sehat itu suatu berkah ya. berkah dia itu. Itu nggak bisa Iya. dicari itu, meskipun Ya, dengan iya. banyaknya rezeki, kalau misalnya nggak Soalnya- sehat nggak bisa. Kalau ya dihitung itu ya, kalau kita mikir ini gak mungkin bertahan segitu lama ya. Iya. Kalau dihitung secara matematika. Iya. Tapi ternyata Tuhan punya kalkulatornya Iya. sendiri yang membuat kita bertahan Nah, saya sampai sejauh saya ini. pengen beli kalkulator itu.
susah gitu kan. Nggak ada itu. Jadi 1 tambah 1 bukan 2. Bukan 2, bisa 20, Oh, bisa 75 kali 7 kali. Wah, ada Waduh. tuh di kitab suci tapi aku nggak tahu. bukan 75 Om, 7 kali 7. Oh iya, Eh. 7 kali 7 kali kayak gitu ya. Atau enggak? Romo tolong Romo 70 komen kali Romo. 7 kali. Oh iya, kayak gitu ya. Oke, oke. Enggak tahu, sok-sok tahu. Berarti Pak Loren nggak ada Iya. misalnya kayak secara imannya itu kayak sebagai orang Katolik saya semakin tidak enak karena saya sebagai karyawan, atau malah semakin besar imannya karena jadi karyawan gereja? Malah semakin besar. Malah semakin besar ya. Ya, mungkin saya juga mungkin rencana ya kalau itu mungkin karena orang tua sudah tua, mungkin kalau nggak salah mungkin 3 tahun lagi mungkin ya Mau pensiun gitu. mungkin rencana begitu. Mau Iya. kembali ke Flores. Ya belum pergi. Oh, Kayak rencana ya 3 tahun Iya. gini. mungkin 3 tahun berarti. Bet, kamu nikah di sini atau? ini apa ini? Wadaw. Kan kalaupun nikah di sini kan masih ada Mas Indun yang nanti membantu. Oh gitu ya. Kan? Aku soalnya waktu pertama di sini udah ada Pak Loren juga emang aku tahu sih. Iya ya, saya pertama kali di sini juga sudah ada Pak Loren. Kamu berapa tahun di sini? Baru 4 sih. 4 ya. Belum ada Mas Indun waktu itu ya. Oh, belum ya? Belum. 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 Harus apa ya? Hal apa ya kira-kira dicari kan? Ya kita kan sebagai karyawan kan masih juga ada penghasilan Iya. kan ya. Hal apa lagi sih yang dicari sebagai karyawan gereja itu? Mungkin Pak Loren dulu. Ya dicari lagi ya kenyamanan, Kenyamanan. ya ketenangan batin, yes. Itu yang paling Iya, jadi yang utama itu yang materinya yang sesuatu dari kedua. iya. Oke. Jadi biarpun ya kecil tapi kenyamanan batinnya bagus ya kerjanya fine-fine aja. Itu ya. Iya. Aku belum bisa sepasrah itu loh. Iya. Susah. Bahkan tadi kalau aku melihat kayak bahkan mereka pun kayak nggak berusaha mencari pergulatan gitu loh. Jadi kayak ya sudah aku di sini aku melakukan apa yang aku bisa. Nggak bahkan nggak terpikirkan dari mereka untuk kok aku bisa di sini sih. Karena kan sebagai manusia kan pasti ada, aku pribadi kayak kepikiran kok aku bisa sih menjalani hidup yang jalan ini tuh bisa aku tempuh Tempuh gitu. kok bisa sih kayak gitu. Ya. Kadang ada pergulatan itu, tapi kayak aku melihat mereka kayaknya Ya mereka bagaimana aja ya. iya ya, Malah seperti saya happy happy aja gitu loh. Kayak mereka tuh kayak itu loh kayak lagunya tulus banget gitu loh. melayani Tuhan Aku tahu tapi dengan segala dan hati iya benar. melayani Tuhan. Ya kan masih dicoba. Oh, sini tadi apa? Ya kalau saya itu kan masih muda juga sih ya. Iya masih muda loh soalnya kan pastinya kan masih ada ambisi itu. Ya, tapi saya itu kerja di gereja itu rasanya itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya meskipun kan ya anak muda pasti Iya. masih banyak Masih seneng hal negatif lah. Iya. masa nakal-nakalnya. Dari situ juga kan kita bisa belajar juga di gereja itu. Terus ada romo yang kadang membimbing, yang ngasih tahu kamu jangan gini kan. Gitu ya, ada Ya, sosok romo juga yang membimbing. yang Jadi bisa mengarahkan Ya, kita ke hal mengarahkan. lebih baik gitu ya. ya. Itu yang dicari itu kamu nyari di tempat kerja belum tentu ada. Belum tentu ada romo yang membimbing. Iya. Omnya ada nggak romo yang membimbing di tempat kerja? Kebetulan tidak ada. Tidak ada romo di tempat kerja saya karena saya bukan karyawan gereja. Berarti punya pembimbing rohani di tempat kerja itu juga menjadi suatu berkat. Oh iya pasti dong. Itu teman curhat yang teman curhat dan pemberi solusi sebagai orang tua juga yang tidak Terpercaya. terpercaya karena sudah pasti mau membimbing umatnya kan. Sudah semakin dekat umat semakin dekat dengan pastor kan ini kan romo kan gonta-ganti ya. Pasti ini juga kan Ponorogo kan nggak bukan romo itu saja kan berarti kan Ya. ada romo lain juga apalagi Pak Loren 23 dari tahun. berarti romo Romo Stanis. romo Stanis loh. Aduh. Ganti berapa romo aja tuh. Iya tuh. Itu kalau saya ngitung pakai jari kayaknya udah lewat nih jarinya tambah 11. Ya kan? Kita tambahin dong. Oh tambahin dong. Gimana kira
hal berkesan enggak? Ada hal berkesan enggak selama ini gonta ganti Romo? Atau mungkin Romo yang paling berkesan menurut Mas Indun lah. Aduh, Romo siap-siap Romo ya. Catat Romo. Ya kalau semisal ada pergantian romo itu ya pasti ada hal yang berbeda. Oh pasti ya. Ya pasti ada. Tapi kan ya enggak apa-apa lah. Kan itu juga setiap romo kan punya aturan gitu. Enggak apa-apa juga. Kalau menurut saya. lalu hal berkesan selama menjadi Selama ada Romo enggak Iya, yang paling selama- Romo yang paling berkesan buat Mas? Ini tadi belum kejawab tadi. Ya romo yang berkesan. Siap-siap Romo. Romo Tinus. Oh Romatinus. Ya. Oh ya Romatinus ternyata yang paling berkesan ya karena ngajak pindah sini juga. Ya, Oh, gitu. iya. Apa yang buat berkesan tuh apanya? Ya. apakah sudah membawa Mas Indun ke Tuban. kota Tuban? Enggak, kalau saya itu lebih ke sosok yang bisa memberikan nasihat lah istilahnya. Gitu ya. Ibaratnya kayak saya ada masalah gitu kalau cerita sama Romo nanti Di Batu. bantu begitu. Jadi Romo kada seperti orang tuanya Mas Indun gitu ya. Ya seperti itulah. Ini yang paling berkesan Romatinus. Tolong Romo ya. Naikkan gajinya Romo. Jangan nanti Pak Loren ikut-ikutan Romatinus. Nanti habis ini Romatinus pusing. Kalau Pak Loren nggak harus Romatinus nggak apa-apa loh Pak Loren. Aman. Kalau apa? Kalau saya kerja selama 23 tahun yang 3 Romo, 3 Romo ya. Romo Tinus, Romatinus. Romo Kordo, sama Romo administrator. Romo administrator. Ya, Romo Budi itu nggak sih? ya, Oh, Oh Romo Budi itu juga Ya. pernah di sini ya? sama Oh, Romo, Romo Eko. sama Romo Karel. oh, Ya, Romo. Berarti 4 berarti. ya, Pat Empat. itu yang sering memperhatikan karyawan. Romatinus dulu kenapa? Romatinus. Famous juga ya ternyata ya Romatinus. Favorit semua orang. Romo Kurdo, Karel, Romo Karel. Romo Eko Budi. Eko Budi. Ya, Romatinus dulu kenapa kok berkesan? ya, Romo Tinus maksudnya perhatian sama karyawannya. Oh karyawan. Perhatian banget. Ya, ini jujur saja. Jujur. Ya. Jujur ya. Oh, berarti dari tadi gak jujur maksudnya Pak? Enggak kan Pak? Dari tadi jujur kan Pak? Kita kena dolar kuning nggak ya? Aman lah ya. Oke. Iya. Kalau Romo Kurdo Romo itu sama, Cuk. sama Iya. care ya sama. Romo ya, fair. Oh, 4 Romo itu care semua sama karyawan. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak Betty? Tadi kan siapa Romo yang berkesan. Lalu pengalaman berkesan apa sih Pak dan Mas Indun yang selama Pak Loren dan Mas Indun? Atau momen lah mungkin misalnya waktu itu ingat Paskah tahun segini Mas itu tuh pernah ada pemberontakan. Kejadian ini gitu. Hal yang paling berkesan selama kerja di sini. Mas Indun dulu deh soalnya ini yang paling lama nih pasti banyak nih pengalaman. Mas Indun dulu. Kalau saya ketika di Tuban ini, paroki Tuban ini yang berkesan itu gereja memfasilitasi ketika karyawannya merayakan ulang tahun. Iya. Memfasilitasi Ya, dirayakan dirayakan. Rayakannya gimana? bersama semua karyawan dan Romo. Oh gitu. Ya, Oh, keren. Baru tahu aku. Istriku aja kadang lupa. Maaf. Ini umatnya juga dirayain gak sih? Aku kemarin merayakan sendiri loh. Waduh. Ada itu adik. ya, Gitu adik dirayain. ya. Iya. Iya. Jarang loh ada tempat kerja yang Ya. merayakan ulang tahun bersama-sama. Dan ini bukan merayakan secara pribadi ya, tapi kayak Bersama-sama ya. Ya, dan semua karyawan Dan semua karya. dirayakan. Keren ya kerjaan itu. Aku baru tahu kerjaan itu kayak gini. bisa dijadiin ide Om. Nanti kalau ada karyawannya yang, oh ayo kita rayakan bersama. Oh iya kita rayain gitu ya. Oke. Atau Komsos dulu deh Om. Nanti ya kita bicarakan ya Komsos ya. Pak manajer. Bapak manajer. Oke. Tadi udah Mas Indun tuh. Nah, kesannya selama di Gereja Santo Petrus ini karyawannya itu dirayain ulang tahunnya. Itu luar biasa banget menurut aku. Iya. Meskipun setahun sekali ya, tapi kan Bondingnya luar biasa. bondingnya dan care-nya itu kita kerasa sebagai karyawan. Kalau Pak Loren, Kalau saya
Ya Romo Tinus juga. Selama saya kerja di sini Romo Tinus saja yang istilahnya kalau kita kerja pawek itu dikasih ada seperti kinerja. Oh, debat Oh, intensif ya, ada itu Ya. Betul. Ya Romo Tinus selama saya kerja gitu ya kinerja. luar biasa ada Iya. intensifnya. Gak ada ini Romo terus nonton gak ya? Ada nggak sih? Oke. Aduh banyak banget ternyata. Jadi banyak positifnya ternyata. Banyak positifnya. Selama menjadi karyawan gereja, itu karyawan gereja bukan hanya di Santo Petrus saja ya, maksudnya sebagai karyawan gereja itu Di tempat lain pun mungkin juga merasakan hal seperti yang juga dirasakan sama Mas Indra. Ya, betul ya. Tadi kan Kak Mas Indra juga sudah merasakan di 2 tempat juga. Pak Loren pun juga pernah di Malang juga. Dulu sempat jadi karyawan gereja juga enggak? Belum ya? Iya. Oh, belum. Kalau Pak Tapi kan kalau Pak Loren kan turun temurun ya dari Iya, keluarganya terdahulu juga iya. sudah melayani di gereja. Makanya. Itu menurut saya tuh apa ya? Karyawan gereja tuh menurut saya tuh saya belum Mungkin bisa. terlihat sepele tapi ternyata tuh sangat-sangat kita cari dan kita butuhkan. Iya, buktinya tadi tuh kita tinggal sebentar aja. Kunci aja nyarinya pas Indun sama Pak Loren. Iya, ada satu lagi sebenarnya tadi Mas siapa tadi saya lupa. Itu nggak dicari-cari juga itu orang. Iya. Aduh. Nah, kita minum dulu ya. Belum. Silakan. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Editor dan Pak Produser ya. Titipan pertanyaan. Titipan pertanyaan nih. Pasti sebagai karyawan gereja pernahlah merasakan sakit hati baik antara karyawan maupun umat. Wah, ini ke pribadi ya. Kira-kira cara melawan atau mengatasinya seperti apa biar nggak mangkel? Mesti mangkel kan kayak tadi misalnya ada yang crash nyari apa gitu, nyari apa ini. Wah, ning hati iya seto mangkel pasti kan gitu. Bagaimana cara ngatasinya? Kontrolnya. ini yang dari teman kerja itu Iya, teman kerja dulu boleh. ya pasti ada lah ya. Ibaratnya itu saling emosi itu kan. Tapi ya kembali lagi kan kita di sini kan bekerja untuk gereja. Ya kalau saya ya saling memaafkan aja. Karena kan kita kerja itu ya enggak bisa toh, kerja itu sendiri pasti perlu bantuan teman-teman juga gitu. Kalau dari saya seperti itu. Berarti cara mengatasinya adalah dengan maafkan. Ya, memaafkan. Legowo. Ya, Waduh, kiabot iki. Memaafkan tuh kayaknya tuh simple ya. Ya wes lah maafin aja tapi kayak ya karena nggak sesimpel kita bekerja ibaratnya satu tujuan lah, sedang buat gereja. Makan gitu. Tujuannya buat gereja. Saya belum bisa, Tuhan tolong bantu saya. Tuhan tolong. Oke. Kalau Pak Loren nih 23 tahun pasti ada mangkel-mangkel lah Pak Loren. Mungkin sama sesama ataupun sama karyawan. Sama karyawan dulu tadi Mas Indun udah masuk dari karyawan. Bagaimana? Kalau sama karyawan ya mesti ada. Mesti ada. Tapi biasanya ya kalau karyawan kan ada mesti biasanya begini Mas ya. Kan kita kan dekat sama Romo. Ya dekat. Tapi kadang teman wah itu anak Romo. ya itu wah itu tangan kanannya Romo kan mesti biasanya ada. Tapi saya ambil positif ya. Saya gak terlalu hero. Yang penting saya kerja pelayan sudah. Iya, tapi saya gak terlalu ambil hati terus gak. Oh berarti masuk kuping kanan, kuping kiri udah biarin aja udah ya. So much go on ya. Teori bersikap Iya. Oh iya. Itu ada bukunya itu. Bisa dicari itu. Bagaimana caranya mengatasi semua dengan bodo amat. Itu ada. Seni untuk bersikap bodo amat. Seni untuk bersikap bodo amat itu ada bukunya kan? Kalau itu baik dari karyawan, kalau umat juga sama. Menyikapinya juga seperti itu. Mungkin ada umat yang rese gitu. Ini saya belum pernah ya. Belum pernah ya? Iya. Tapi mungkin di sana ngomong belaka ya nggak tahu tapi. Yes, urusannya Ya, mereka tapi saya selama ini belum pernah. Belum pernah ya? Ya selama 23 belum. Oke. Iya. Belum. Berarti yang satunya menghadapi masalah dengan ya wis lah terserah kamu mau ngomong apa. Tapi yang satunya kayak
ya udahlah diterima, maafin mereka aja. Iya, itu kan tadi kalau masih karyawan. Kalau umat ini belum dari umat. Oh iya. Kalau umat gimana kalau sama umat? Ya, Pasti ada lah ya. ya pasti ada, tapi ya enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa. Kan kita kembali lagi buat melayani umat juga gitu. Melayani Tuhan, melayani gereja, melayani Romo, melayani Kan umat kan juga banyak juga kan. Berarti visi misinya adalah melayani. Gak ada kata lain selain melayani kayak. Tapi pasti ada kan kayak apa ya? Umat sing komplain gitu kan, mesti kan ada tau. Ada nggak yang komplain terus apa nama kayak sing piye to Pak ini yuk ini pasti ada kan, pasti ada tuh. Gimana cara nyikapinya dulu gimana? Saya masih belum bisa menemukan kan, kalau maafkan aja itu kan kesan saya kan Terlalu ini ya. terlalu tinggi. Terlalu Apa ya? Kurang manusia. Kita kan manusia, pasti ada gitu ya. manggilnya. Ada mangkelnya gitu loh. Pasti gimana caranya? Pasti kan ada orang yang komplainnya sampai apa ya, sampai keterlaluan lah pasti kan. Namanya orang lah ya, mungkin karena dia mungkin waktu itu panitia HUT atau mungkin panitia Natal, Paskah gitu-gitu. Gimana Pak? Ya menyikapi ya kalau itu ya ngomong baik-baik ya minta maaf atau apa Oh, jadi iya bersikap udahlah ya udahlah iya, kita menurut ya, aja gitu lah. Ngalah ya. Ngalah ya wis. Daripada Ya. nanti merekanya tegangan tinggi, Iya. orang sama Mas Indonnya tegangan tinggi malah Ya kita ngalah jadi bom nanti. Di foto. Ya mungkin tanggapannya kalau ada yang seperti itu ya kembali ke diri kita lah, istilahnya introspeksi. Mungkin kita Oh, ada Ada yang kurang apa ya, ada salahan gitu juga. iya. Sangat jeru. Saya belum bisa seikhlas itu. Iya, bahkan kadang-kadang kita buat enggak usah jauh-jauh sama keluarga kita sendiri lah, mungkin sama orang tua atau sama tante, maafkan aja itu berat banget. Ini dah ke orang lain yang notabene bukan siapa-siapa itu terus memaafkan dan ya udahlah saya maafkan karena saya melayani. Itu menurut aku udah di luar lagi, karena kita kan kadang gini ada kata manusiawi ya. ya itu masih manusianya secara manusia udah hilang gitu loh. Harusnya kalau manusia itu kan ya dimaafin aja, mangkel kayak oh mas konten Ya, pasti ada lah ya. Tapi kan saya lihat menyikapinya tuh ya wes lah gitu loh. Ya, tadi mungkin udah baca bukunya yang Seni Bersikap Bodo Amat tadi. Oh itu ya. Sama yang brainwash itu ya. Iya, benar. Jadi bisa lebih menerima. Keren. Oke. Terinspirasi sekali saya malam hari ini ya. Iya, terinspirasi sekali. Ternyata untuk memaafkan, untuk menerima itu juga perlu daripada nanti jadi berantem ya. Apa namanya itu tadi kan Pak Loren juga katanya 3 tahun lagi kira-kira mau pensiun kan ya. Kira-kira kalau pensiun pun meskipun nanti ingin merawat orang tua ya kan, pasti kan apakah masih ada keinginan untuk bekerja baik jadi karyawan gereja atau mau jadi apa rencananya? Setelah ini rencananya saya rencana ya mungkin ya buka usaha kecil-kecilan Usaha ya di rumah Flores ya, pulang pergi dari Flores ke sini. pulang Tapi pergi. saya kalau mungkin masih dibutuhkan itu ya tetap saya melayani. Ya mungkin Jika gereja memanggil, Iya. Pak Loren juga akan terdatang. iya. Oh, aduh. Sebenarnya ya gak ikut, cuman orang tua sudah sepuh toh, sudah tua. Terus saya laki-laki cuman saya satu, 4 bersaudara. Jadi 4 bersaudara, yang laki-laki cuma Pak Loren Cuma saya. saja. Itu. Berat ya. Semoga tetap sehat selalu untuk orang tuanya. Iya, Ya. amin, puji Tuhan. Amin. kalau Mas Indun sendiri nih Iya, kan Indonesian. masih muda nih, jiwa Oh, muda, produktif dong. produktif. Iya. Apakah seterusnya akan melayani di gereja atau ada keinginan untuk kayaknya Sampai pensiun aku pokoknya di gereja gitu. Atau mungkin mau nanti saya sekalian cari kerjaan lain gitu ya mungkin ya. Pengen jadi pro player. Kalau sekarang ya Ya sekarang. masih di gereja, tapi nanti kedepannya mungkin mencoba hal yang baru. Mencoba hal yang baru ya. Ya. Baik di dalam atau di luar gereja.
Ya mungkin ya bisa. Oh iya bisa ya bisa Pokoknya apa namanya akan ada masa Ya, mencari hal baru. Oke. Oke, lalu ini dah kita mau sampai di penghujung acara kita ya. Harapan, impian, kesan atau pesan sebagai karyawan Gereja Santo Petrus. Ingin apa yang Anda inginkan? Siapa dulu nih? Mas Indun kayaknya kok mau ngomong tuh. Valorant dulu. Kayaknya mau diungkapin gitu loh, soalnya kayak udah mau Ada sesuatu nih kayaknya. iya harus saya keluarkan. Kopi dulu. Oke, Valorant dulu deh. Ya, impiannya gereja ke depan semakin guyup, Amin. semakin semakin guyup, semakin rasa persaudaraan semakin tinggi. Jadi umatnya juga tambah banyak. Amin. Ada generasi-generasi yang berkelanjutan untuk meneruskan gereja ke depan. Oke. Ya, Kalau untuk Romo atau sama karyawan? Harapannya Pak. ya harapannya Romo sama karyawan ya kalau ya kesejahteraan diperhatikan, tapi kalau mau nuntun banyak-banyak juga ini bukan perusahaan, ini kan rumah ibadah. Oh. Ya, Sebenarnya sudah ya. Ya, yang penting ya tetap kayak gini ya. ya tetap Kesejahteraannya tetap ya. kayak gini. Oh. Nah, Itu berat tuh, inget-inget tuh. Bukan perusahaan, Ya. melayani gereja soalnya. Kenapa ngomongnya ke saya? Oh iya bukan, karena samping saya Anda, saya nggak mungkin ngomong di TV. Oke, terima kasih Pak Lari. Kalau Mas Indun, bagaimana kesan, impian, harapan, pesan untuk gereja Anda sebagai Dan untuk semua orang yang ada di dalamnya. termasuk Romo dan karyawan? ya kalau saya yang pertama terima kasih buat paroki Santo Petrus Tuban, terutama Romo dengan umat yang bisa menerima saya bekerja tuh. Dan kedua ya semoga kedepannya lebih baik, guyup juga, saling membantu, saling melayani satu sama lain. Kekompakannya ya semakin Ya. dijaga dan dipertahankan. Dan kalau Siapa tadi yang teriak tuh? untuk mewakili karyawan, Oh, iya, mau minta naik gaji. Ini buat mewakili semua karyawan. Oh, wakili semua Tadi karyawan. ada titipan. Oh iya. Ya enggak titipan juga sih. Oke. Oh, enggak. Oke. Itu jujur. Lebih baik jujur. Makanya tadi kayaknya kayak, wah saya mau ngomong Romo, saya minta. Ternyata keluar juga. Akhirnya keluar juga. Romo tolong dengerin Romo. Oke. Terima kasih loh ini sebelumnya untuk Ya. Pak Loren, Mas Indun sudah mau kumpul di sini untuk mau mencurahkan ngobrol ya. Berarti ya udah dijelasin juga Mas Indun ternyata jauh-jauh dari Ponorogo juga diajak Romo ke sini juga. Nggih Romo kula ikut Kang Wulo jenengan. Menjawab iya atas panggilan. Ren. Iya atas Oh, panggilan. keren. Ya kan. Panggilannya melayani Tuhan Wah, dan siap. menjawab iya. Wah keren. Ku jawab ya. Sudah ngomong sudah. Oh sudah oke. Pak Loren sampai Kalau dari Flores. dari ya, Bang? Flores ke Malang diajak ke Surabaya. terus ke sini. Waduh 23 tahun bayangin tuh. Itu seperti apa hidup keimanan dan pelayanannya kurang apa lagi. Loh tadi kan sampai bahkan untuk menerima, memaafkan itu Wah, mungkin itu. juga proses dari 23 tahun hidup di gereja mungkin. Mas Indonesia 3 tahun tadi juga bilang kayak Sudah gitu. bilang kayak gitu. Wah, saya kayaknya perlu Les di mereka. Iya. Ada jadwal privat. Oke, terima kasih ya teman-teman sekalian ya. Mas Loren. Terima Mas kasih. Indra dan Pak Loren. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke teman-teman, jangan lupa follow IG-nya Komsos Tuban dan YouTube-nya Komsos Santo Petrus Tuban, TikTok Komsos Tuban. Jangan lupa like, follow, comment, and Subscribe. Subscribe. Terima kasih sudah Terima kasih. menonton. Bye bye.
Terima kasih Mas Indun. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Indun.